selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Kadek Tetap Purnama Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 44 Akmenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Guru Sudiani. Guru Sudiani ini merupakan guru kelas 6B di Sekolah Dasar Negeri 44 Akmenan. Baik, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ya, syukurlah ya Bu ya, dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal. Sebagai persiapan awal itu untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Itu ya Bu. Baik, adapun ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang sudah saya tulis di perangkat pembelajaran saya kemarin ini ada 3 yang saya ambil. Ini kaitannya dengan rantai makanan ya. Jadi yang pertama itu adalah siswa mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Yang ingin Ibu lakukan saat observasi nanti, baik itu area pengembangannya bagaimana? Kalau rencana ini saya ambil 2 pengembangan, area pengembangan ya. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Kemudian nanti untuk yang yang berkaitan nanti dengan rantai makanan ya. Itu saja, ada 2 pengembangan bisa ambil ya. Baik, jadi ada 2 pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya ya. Dia ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, saya juga ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu buat di kelas, khususnya mungkin mengenai strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti. Baik, rencana strategi pembelajaran yang saya ambil di sini adalah yang berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi ya, yang nanti berintegrasi dengan sosial dan emosional ya. Gitu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran nanti saya rencana akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok nanti yang sudah saya data sesuai dengan minat, dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing begitu. Nah, untuk model pembelajaran saya ambil model pembelajaran proyek atau PJBL. Kemudian nanti untuk bentuk penugasannya saya ambil yang pertama adalah nanti diskusi kelompok, kemudian ada penugasan juga nanti berupa ini. Oh baik ya, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, diintegrasikan dengan sosial emosional ya Bu ya. Kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran JBL yang berbasis proyek, lalu akan menggunakan metode diskusi juga, diskusi kelompok dan penugasan. Nah, saya juga ingin bertanya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Kalau media pembelajaran, saya sudah siapkan contoh diorama rantai makanan. Nanti sudah saya buat, itu besok tinggal saya contohkan, sama yang satunya lagi saya sudah siapkan PPT, PowerPoint. Jadi sebelum anak-anak melakukan, sebelum saya bagi kelompok nanti
saya tayangkan dulu PowerPoint untuk pembahasan materi. Wah, saya tidak tidak Ya, untuk melihatnya nanti ya Bu ya, tidak sabar gitu ya. Sepertinya rancangan yang akan Ibu buat itu sangat menarik ya. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa dan di jam berapa? rencana saya ambil kegiatan pembelajaran ini nanti prosesnya pada hari Rabu jam pertama, ya, langsung di ruang kelas 6 ya. Oh begitu. Baik, jadi nanti di hari Rabu jam pertama ya Pak ya. Baik. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas adalah percakapan terakhir ya Bu ya. Ya. Jadi nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi, nanti ada juga percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Nah, waktu pasca observasi nanti kita akan ditemani atau didampingi oleh ibu pengajar praktik nanti yang akan datang ya Bu ya. Nah sebelumnya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya, dari hasil percakapan ini jadi bisa saya dapatkan gambaran mengenai media pembelajaran yang harus saya persiapkan, kemudian metode juga ya dari percakapan ini. Kemudian banyak sih juga yang lain-lain, jadi bisa lebih mempersiapkan diri ya untuk kegiatan observasi besok di hari Rabu ya. Ada gambaran ya? Ya. Baik Bu, ada gambaran yang Ibu bisa dapatkan ya dari percakapan kita kali ini. Baik, terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang dengan saya dan juga sudah melakukan percakapan praobservasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu jam pertama ya Bu ya. Baik, demikian percakapan kita. Sampai bertemu lagi Bu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Sekali lagi, baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih juga Bu Nita ya. Sukses selalu Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes, yes. Ya, alhamdulillah ya, Bu Guru lihat kalian semangat semua hari ini. Berarti sudah siap menerima pelajaran, ya. Baiklah, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, biar lebih berkahnya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan hadir maju. Attention please. Before we study, let's pray together. Terima kasih Hadid. Duduk kembali ya. Untuk hari ini biar lebih semangat, tapi terlebih dahulu Bu Guru absen dulu hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk temannya? Re sama Bintang. Kalau Re
kabarnya ya. Nanti kita tunggu dulu kabarnya. Semoga segera ya memberi kabar ke guru ya. Baik, kalau gitu yang lain sudah hadir semua, hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Baik, biar lebih semangat lagi kita belajar hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Bu Guru minta semua anak-anak berdiri ya sambil kita nyanyi. Silahkan berdiri. Jadi setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi dari makanan itu kita mendapatkan energi sehingga kalian mampu sekarang sekolah. Ya, kalau tidak sarapan, tidak pernah makan 2 hari, apa yang akan terjadi ya? Pasti lemas karena tidak ada energi. Karena energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan usaha atau kegiatan. Nah, kira-kira kalau makhluk hidup yang lain, bagaimana caranya dia mendapatkan makanan? Yang bisa jawab kan angkat tangan. Siapa yang bisa jawab bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan? Yang bisa jawab? Nita. Masa ada yang mau jawab bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan? Ayo dijawab salah satu, Alia. Dengan cara sama enggak caranya dengan manusia? Makhluk hidup yang lain bagaimana cara mendapatkan makanan? Ayo, lanjut. Ya? Dia berburu, katanya bisa juga dia berburu. Contohnya hewan yang berburu apa? Banyu. Singa. Tepuk tangannya buat Banyu ya. Benar, ada beberapa hewan dia mencari mendapatkan makanan dengan cara berburu. Contohnya singa, katanya Banyu. Jadi untuk mendapatkan, dia buru apa? Singa makanannya apa? Daging. Jadi pasti berburu kijang, berburu banteng, mungkin di hutan ya. Pokoknya hewan-hewan lain dia buru. Yang penting dia mendapatkan makanan dan bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Ada yang lain yang bisa jawab, yang lain bagaimana selain dengan berburu, dengan apa lagi? Ayo, selain dengan berburu apa lagi? Dengan fotosintesis. Dengan fotosintesis, betul sekali. Tepuk tangan buat Jova ya. Ada yang bisa jawab? Apa yang makhluk apa atau yang bisa mencari makanan dengan berfotosintesis? Apa contohnya? Tumbuhan.
tumbuhan itu dengan cara berfotosintesis ya, mencari makanan ya. Jadi fotosintesis itu didapatkan dari matahari ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan guru tadi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah kita belajar, anak-anak akan mampu mengidentifikasi hubungan makhluk hidup dengan rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah nanti anak-anak mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga adalah nanti anak-anak mampu membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Bagaimana, sudah mengerti? Oke, kalau gitu silahkan Bu Guru ada pemaparan materi. Kalian fokus yang masih hadapnya ke belakang, fokus semua ke layar ya. Bu Guru mau jelaskan apa sih rantai makanan itu ya. Oke, fokus ke depan supaya nanti paham ya. Oke, perhatikan, jadi hari ini kita akan belajar materi kelas 5, yaitu materinya adalah rantai makanan. Dalam rantai makanan nanti ada terdapat produsen, ada terdapat konsumen, dan ada dekomposer. Ini perannya masing-masing nanti berbeda-beda ya. Perhatikan Bu Guru, lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi rantai makanan, sebelum Bu Guru lanjut ke menjelaskan, ada yang bisa apa itu rantai makanan? Silakan angkat tangan. Akbar dulu. Proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Tepuk tangan buat Akbar 100. Hebat ya. Oke, jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, perhatikan semua. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga terjadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya. Nah, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Ini ada gambar rumput atau tumbuhan ya, tumbuhan yang lain. Nanti rumput ini bisa diganti pakai padi misalnya, bisa diganti juga pakai jagung misalnya, pokoknya tumbuhan. Kemudian ini artinya anak panah ini, rumput ini membutuhkan apa namanya, dimakan oleh apa yang mereka bilang kelinci. Terus ada ular selanjutnya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Jadi inilah rantai makanan. Rumput tadi itu dimakan oleh kelinci, sehingga kelinci mendapatkan energi dari rumput. Kemudian kelinci dimakan oleh ular. Ular mendapatkan energi dari kelinci. Jadi rumput ini atau tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga rumput dikatakan sebagai produsen. Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kelinci itu memakan rumput, sehingga kelinci ini dikatakan sebagai konsumen tingkat pertama atau konsumen tingkat 1. Kemudian ular memakan kelinci, sehingga ular mendapatkan makanan dari kelinci. Ular dikatakan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang memakan ular ya? Ular ini termasuk hewan karnivora. Karnivora itu berarti yang makanannya khusus
siapa yang memakan ular? Siapa yang bisa jawab? Naila, yang lain dulu. Jamur. Kenapa jamur bisa memakan ular ya? Ada yang bisa jawab? Penguraian. Ya? Penguraian. Karena jamur itu termasuk penguraian. Tepuk tangannya 100 ya untuk Naila sama untuk Banyu ya. Jadi yang bertindak sebagai pengurai atau dekomposer. Apakah ular itu masih hidup baru bisa dimakan sama jamur? Enggak. Setelah ular mati, ular akan membusuk, diuraikan oleh jamur dan bakteri. Ular tersebut kalau sudah diuraikan sama jamur dan bakteri akan berubah menjadi apa? Menjadi apa? Bangkai ular yang tadi yang sudah diolah. Humus. Akan menjadi humus atau tanah humus. Tanah humus itu sangat subur untuk tumbuhan, untuk tumbuh kembali ya. Jadi begitulah seterusnya nak ya, rantai makanan. Begitulah seterusnya prosesnya berlanjut seperti rantai. Oke, selanjutnya adalah ayo kita bermain peran ya. Bu Guru minta nanti ini Bu Guru sudah siapkan, ada topinya, ada 4 seperti di layar. Ayo kita bermain peran. Bu Guru tunjuk 4 orang saja. Salsa, kelompok ini diwakili Salsa. Maju Salsa. Kelompok ini diwakili Inong. Ada cowok juga yang maju. Kelompok harus ada cowok juga. Karena ada 4, 2 cewek, 2 cowok berarti. Di sana diwakili oleh Banyu, nggak apa-apa, Banyu. Diwakili. Di sini diwakili Zaka. Satu kelompok berarti nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Oke. Salsa. Boleh tempatnya di mana-mana, boleh. Tapi berurutan dulu, nanti baru diacak. Dipakai topinya ya. Oke, di sini temannya sudah maju ada 4 orang. Kita coba bermain peran. Nanti Bu Guru ada pertanyaan atau kalau kalian mau bertanya juga boleh. Silakan boleh ditanyakan sama temannya. Siapa yang mau bertanya? Oke, ingat bayam itu sebagai produsen. Ular. Kemudian ayam. Terus ular. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya ke temannya? Boleh. Nadine, boleh. Silakan. Siapakah produsen pada rantai makanan tersebut? Angkat tangan siapa yang menjadi produsen itu? Siapa yang jadi produsen angkat tangan dong. Saya begitu ya. Semangat angkat tangannya, betul nggak? Betul. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Tingkat 1. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baiklah ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah maju. Kita tepuk hebat dulu sekali. 1, 2, 3, mulai. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kemarin kan sudah Bu Guru bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing hari ini sudah bawa bahan-bahannya? Sudah lengkap bahan-bahannya? Sudah. Baiklah, kalau bahan-bahannya sudah lengkap, sekarang Bu Guru kasih contoh. Kalian sekarang akan bekerja kelompok untuk membuat diorama rantai makanan. Contohnya seperti ini nanti. Jadi nanti Bu Guru akan bagikan setiap kelompok LKPD. Silahkan kalian bekerja sama, dirangkai dioramanya sebaik mungkin. Jangan sampai bahan-bahan yang sudah disiapkan itu ada yang hilang, supaya nanti lengkap ketika dirangkai dioramanya. Nanti kelompok yang membutuhkan contoh bisa lihat contoh yang Bu Guru bawa ini ya, biar sebagai panduannya. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya.
Jangan lupa dilihat, dibaca dulu langkah-langkah pengerjaan dioramanya di LKPD sudah lengkap. Silakan kalian jangan lupa tulis nama kelompok masing-masing. Bekerja sama supaya lebih cepat selesai dan selesai tepat waktu. Silakan mulai dari sekarang, mulai dirangkai, digunting bahan-bahannya itu biar selesai nanti tepat waktu ya. Kira-kira berapa lama ini baru bisa selesai? 10 menit bisa selesai? Ya, kalau bekerja sama insya Allah 10 menit bisa selesai dah ya. Coba dirangkai dulu, silahkan. Semua punya tugas masing-masing. Jadi tidak ada yang nganggur. Semua bagi kelompok, bagi tugasnya dalam setiap kelompok ya. Silahkan mulai. Boleh tanya sama Bu Guru ya. Selesai itu nanti persiapkan bahan-bahannya, kata-katanya untuk presentasi nanti setiap kelompok. Yang pertama tadi hipoplanktон dulu yang pertama, baru zooplankton. Yang mana tadi hipoplanktton dulu baru zooplankton. Iya, hipoplanktton yang paling kecil dulu, baru zooplankton. Zooplankton dimakan ikan. Itu tadi layarnya tadi kan, pas kita menjelaskan tadi. Silakan semua fokus dulu ke teman yang presentasi ya. Kelompoknya Hafilah, Akbar, Torek, Ara, dan Naila. Oke, bisa dimulai? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi karena kami mau presentasi. Oke, pembuka yang sangat bagus ya, keren. Oke, lanjut. Kami kelompok melarang anak-anak makanan yang berjangka. Saran-sarannya Hafilah Ini adalah pizza flavor. bisa diangkat sedikit ya supaya kelihatan sama teman-temannya ya. Sambil ditunjukkan, sambil dijelaskan. Ini adalah pizza flavor yang Hafilah sebagai produser. Lalu pizza flavor dimakan oleh produser yang berperan sebagai konsumen satu. Lalu pizza flavor sebagai konsumen satu dimakan oleh ikan yang berperan sebagai konsumen dua. Lalu ikan dimakan oleh laut yang berperan sebagai konsumen tiga. Lalu
Oke, fokus ya, berdoa sama-sama. Attention, please. Before we go home, let's pray together. Alhamdulillah, terima kasih Din. Silakan duduk kembali. Kalau begitu semua kegiatan pembelajaran kita hari ini udah selesai. Bu Guru tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi dalam objek supervisi akademik. Masih bersama saya ada kita Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Batu Mahatamana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya di sini masih ditemani oleh Guru Suryani sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik sebelumnya, dan saya pun sekarang ditemani oleh Ibu Rabiatul Adalia sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Ibu Rabiatul Adalia. Selamat pagi Ibu Suryani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Suryani terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu Suryani terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Perasaan saya pada awalnya sih sempat agak tegang begitu ya, tapi alhamdulillah setelah itu berjalan dengan baik. Syukur ya Bu ya. Itu mungkin tegang itu karena belum terbiasa ya Bu ya. Tapi sebenarnya sudah ya sudah bisa berjalan dengan baik. Nah Ibu mungkin bisa diceritakan kembali mungkin area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah dilakukan dalam kelas. Itu tahapan yang saya lakukan ya sebelum ini kemarin, sebelum melakukan observasi, sebelum diobservasi ya, tentunya saya menyiapkan contoh pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangan yang saya ambil di sini yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Dan kalau di area pengembangan pengetahuan di sini yaitu siswa dapat mengidentifikasi rantai makanan berdasarkan beberapa ekosistemnya. Nah kalau di area keterampilan di sini anak-anak membuat diorama sesuai dengan ekosistem keterampilan. Jadi begitu ya Bu. Di area pengembangan yang Ibu ambil adalah area pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu ini sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan itu apakah sudah berhasil dilakukan atau bagaimana? Alhamdulillah sih sudah berhasil ya, walaupun terdapat tentunya ada kekurangan ya di setiap proses pembelajaran ya.
juga. Sesuai pengamatan saya kemarin itu, saya juga siswa yang kemarin kurasi kegiatan pembelajaran pada saat terkait membuat diorama maupun pada saat setiap kelompok itu mengerjakan jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat ya gitu ya Bu ya. Jadi hanya menambahkan temannya saja saat kebudayaan biasanya itu kelompok ya. Mungkin kira-kira Bu ya, hal itu bisa terjadi itu karena kenapa Bu? Kenapa siswa itu tidak terlibat aktif di dalam diskusi? Menurut ya hasil dari ini ya evaluasi saya sendiri kemarin ya setelah saya evaluasinya setelah selesai kegiatan